Karena kan waktu itu kan gue ngambil kupingnya juga kan, pengen balas dendam kuping, tapi ternyata dia balik badan, akhirnya gue bacokin kepalanya 10 kali mungkin. Memang yang berbahaya adalah ketika di masa muda mereka sudah terbentuk watak kekerasannya, tidak heran ketika mereka dewasa mereka berpotensi melakukan aksi kekerasan yang lebih besar. Aksi tawuran pelajar kini semakin membuat warga prihatin. 2 kelompok siswa dari 2 SMK terlibat aksi tawuran dengan menggunakan senjata parang dan golok. Aksi ini membuat lalu lintas menjadi kacau karena dilakukan di ruas jalan raya. Para pelajar ini ditangkap karena terlibat tawuran dan dianggap meresahkan warga. Tawuran antar pelajar adalah sebuah tradisi panjang dan luas dalam dunia pendidikan Indonesia. Tak ada yang tahu pasti kapan tradisi tawuran di Jakarta dimulai. Tapi jika menelusuri arsip publikasi media, tawuran pelajar di Jakarta pertama kali diberitakan pada tahun 1968. Misalnya pada pemberitaan Harian Kompas edisi 29 Juni 1968. Liputan berjudul "Bentrokan Pelajar Berdarah" itu menyoroti kisah Gubernur Ali Sadikin turun ke lapangan untuk memberi peringatan dan imbauan kepada para pelajar. Saat itu, Gubernur Ali Sadikin turun tangan langsung mengingatkan para pelajar rawan tawuran. Kenalin, nama gue Putra alias Peloy, kalau biasa dipanggil di sekolahan. Gue alumni Tridharma 1 atau STM TD 46 ya. Di sini gue sekarang udah berumur 39 tahun lah. Waktu itu gue lulusan tahun 2001. Nah, tepatnya di sini jalurnya tempatnya bentrok semua STM Bogor. Tempatnya di Warung Jamu. Jadi semua STM, mau itu dari PGRI 2 atau STM AUD, STM Mekanika, STM Bastard, Bijad, hampir semua lah nongkrong di sini. Dalam artian ada yang nongkrong, ada yang lewat. Karena mereka ada yang basis Cibinong, ada yang basis Parung, ada yang basis terminal. Jadi mau nggak mau semua tuh tumpuannya di sini. Kita kebanyakan bentrok sini sama Mebut ya awalnya, sama Mekanika. Sama Mekanika karena emang kita melalui sekolah mereka juga kan. Udah beres tembus ke situ baru kita ke sini. Nongkrong sini ketemu lagi sama STM yang lain. Akhirnya kita bentrok lagi di sini. Kita pernah ada bakar-bakaran mobil polisi juga waktu nyerang AUD ya. Gua kelas 2 apa kelas 3 gua lupa di STM PGRI ya. 2001 lah. Jadi kejadian di depan sekolahannya. Kita nyerang, ternyata niatnya mau lewat sini. Cuma udah kedenger isu dari pihak lawan. Ada kita lari ke Air Mancur, muter arah. Dari situ udah ada mobil polisi. Ya kita nggak tahu juga ada mobil polisi kan. Ya akhirnya emang kita udah siapin semua peralatan waktu itu. Dulu tuh kita pakai bom molotov, bikin bom molotov. Dulu mungkin waktu gua nongkrong di Citerep ya, di Citerep, gue lupa lagi di ruko-ruko, itu juga gua nggak banyak nongkrong. Lagi nongkrong santai, ternyata naik ada bis, berapa bis ya, 2 apa 3 bis, turun tiba-tiba depan kita gitu kan. Kapal Halim nih, di situ gue kaget, ya karena kita juga nggak ada persiapan. Akhirnya kita kabur juga, walaupun ngelawan, tapi tetap kabur juga. Karena jumlah mereka udah banyak ulang tahun. Waktu itu lagi masanya ulang tahun Halim, kalau nggak salah itu. Kapal ya? Kapal Halim. 99 apa 2000-an. Dulu yang keduanya Bizer mungkin, Bizer 99 Tangerang. Dia nembusin sampai Jalan Baru. Jalan Baru, kebetulan gue lagi nongkrong berlima, basis gue kan nggak banyak. Gue berlima, gue bantai di situ sama berlima tuh. Akhirnya kita kalah banyak, mereka juga ya udah saut-sautan aja. Tapi mereka nggak sampai nembusin ke sini. Dia mau terbalik lagi ke Tangerang. Kalau nyampe sini habis. Udah pasti habis, sama di sini soalnya banyak anak STM ini yang semua ngumpul. Rata-rata kebanyakan kita bikin dari workshop. Kita kan punya workshop tuh di sekolahan.
Kita ada plat nganggur, kita bikin panjang-panjang aja waktu itu. Minimal 1 meter lah kita buat. Ada juga yang beli, ada yang beli. Biasanya kita di warung-warung nitip, seperti itu. Kalau nggak kita simpan di Warepark. Ini dulu pakai samurai. Ini ngampleh. Ngampleh aja begini. Gue langsung ke rumah sakit. Tapi gue juga bantuin korban itu juga yang gue timpal bacok lagi. Karena kan waktu itu kan gue ngambil kupingnya juga kan. Pengen balas dendam kuping, tapi ternyata dia balik badan. Akhirnya gue bacokin kepalanya 10 kali mungkin. Sama ini. Waktu itu. Kalau dengar dari temen kompleks sih, koma katanya. Koma. Kalau luka lain bang yang boleh dibagi? Paling ini, tangan. Udah agak hilang 1, 2, 3, 4. Itu gimana aja ceritanya bang? Gua nggak tahu nih pakai celurit atau pakai gear. Jadi lagi nonjokin ada yang dari belakang. Yang utama mendorong mereka melakukan kekerasan bukan karena motif ekonomi misalnya untuk mendapatkan materi dari orang lain seperti merampok, membegal dan sebagainya. Tidak, tapi semuanya ditengarai atau didorong oleh faktor identitas. Anak-anak muda sebagai aktor utama kekerasan seperti tawuran pada umumnya, mereka ini sebenarnya adalah korban dari sistem yang abai terhadap kehadiran mereka. Lingkungan sosial dalam hal ini keluarga dan juga lingkungan sekitar biasanya hanya memberikan perhatian dan dukungan kepada individu-individu tertentu. Nah, ketika mereka merasa tidak memiliki rumah hobi, rumah bakat yang bisa menaungi diri mereka, maka kemudian akhirnya jalanan yang menjadi tempat gitu ya untuk mereka mencari rumah baru, mencari pengakuan yang lain. Ini memang satu fenomena yang biasanya memang hanya akan terjadi di saat muda, dan ketika orang sudah dewasa, secara fisik mereka juga sudah matang, maka hal-hal tersebut malah akan tanda kutip akan menjadi salah satu memori kenangan yang mungkin mereka akan tertawakan gitu, kok bisa ya zaman dulu saya begini. Jadi orang akan memasuki fase itu, alamiahnya pasti akan memasuki fase itu dan tidak lagi menjadikan tawuran itu sebagai momok. Paling ada beberapa, saya pernah ngobrol cukup mendalam dengan salah satu pelaku kekerasan ketika mereka sudah dewasa. Memang yang berbahaya adalah ketika di masa muda mereka sudah terbentuk watak kekerasannya, tidak heran ketika mereka dewasa mereka berpotensi melakukan aksi kekerasan yang lebih besar. Artinya karir kriminal itu sudah dibina dari ketika misalnya mereka muda. Nah, ini berbahaya kalau teman-teman ini tidak segera dipeluk, dirangkul, maka mereka bisa meneruskan karir kriminal ini di masa datang yang tentu saja bisa berpotensi merusak tatanan sosial karena misalnya mereka melakukan banyak pelanggaran pidana dan sebagainya. Ya, kalau pesan gue sih terserah lah, nikmatin masa-masa lu sekarang. Gue dengan masa-masa kita yang dulu. Nanti juga lu bakal ngerasain apa yang gue rasain. Baiknya, buruknya. Nah sekarang gue bilang itu the bad, buruk gue bilang. Dan nggak ada untungnya sama sekali kalau gue bilang. Ya karena ya dulu kan kita bicara masalah masa. Masa itu kan kita pengen emang nunjukin kan. Nah sekarang masanya dia silakan tunjukin. Tapi jangan ada penyesalan nantinya. Gitu loh maksudnya. Kayak sekarang kan gue udah nyesal nih kan. Aduh nyesal gue begini. Ya secara nggak langsung ada dosa jariah lah. Kita ngelukain setetes darah orang. Ya kan, apalagi muslim istilahnya kan. Itu sih itu aja yang gue pikirin selama ini.